Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Radiansyah. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi tentang sebuah masalah yang kemudian kita analisis permasalahan itu hingga kita coba cari solusi apa yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Seperti apa? Yuk kita bahas bersama. Teman-teman, saya menghadapi sebuah masalah. Ada beberapa kondisi awal yang saya identifikasi. Kondisi yang pertama adalah terjadi perlambatan pertumbuhan revenue di tempat kerja. Tentu, jika isunya terkait dengan revenue, hal ini akan menjadi suatu masalah yang harus diadres dan harus dicarikan solusinya. Kondisi kedua, di saat yang bersamaan muncul perusahaan-perusahaan di industri yang sejenis. Definisi dari industri yang sejenis adalah karyawannya kira-kira membutuhkan persyaratan kompetensi yang sama dengan perusahaan yang kita miliki. Mulai kelihatan ya dampaknya di mana? Tentu saja dampaknya adalah di menghijack karyawan. Apalagi kondisinya perusahaan-perusahaan yang baru ini adalah perusahaan-perusahaan rintisan atau kita kenal dengan istilah bekennya startup yang didanai dengan modal yang lumayan yang mereka bisa memberikan tawaran yang menggiurkan untuk karyawan kita. Kelihatan masalahnya ya. Nah, masalah yang ketiga adalah munculnya gonjang-ganjing. Kok kayaknya saya kerja udah mulai nggak nyaman nih gitu ya. Kok kayaknya beban kerja saya terlalu berat. Kok kayaknya bos saya ah, gitu deh gitu ya. Nah, dari tiga indikator masalah ini kita coba lihat apakah permasalahan ini saling berkaitan atau tidak. Yang pertama yang saya lakukan adalah coba menggali permasalahan lebih dalam. Masalah ketiga sepertinya menarik untuk diteliti. Caranya tentu saja ajak ngobrol, ya kan? Kita coba deh ngajak ngobrol pada saat sarapan, istirahat siang, atau kesempatan-kesempatan lain yang sifatnya informal. Kenapa harus informal? Supaya lebih cair, supaya lebih terbuka ceritanya. Ada beberapa informasi yang kemudian saya dapatkan. Informasi yang pertama adalah, kok kayaknya beban kerja saya berlebihan ya? Kok kayaknya harusnya pekerjaan ini tuh ada beberapa orang yang ngerjain, tapi kok semuanya diberikan kepada saya? Saya coba gali lebih dalam. Beratnya di mana? Ya gini, saya dikasih tugas nih. Nah, lalu kemudian saya kerjain. Begitu saya kembalikan, saya laporkan, direvisi. Saya ngerjain lagi. Begitu saya laporkan kembali, direvisi lagi. Saya nggak ngerti, bos saya itu maunya apa sih? Kan jadinya saya ngerjain berulang-ulang. Jadinya beban kerja saya berat. Oke, masalahnya adalah pekerjaan berulang kali direvisi. Kita catat ya. Isu kedua yang muncul adalah, wah, kayaknya saya bosen nih kerja di sini. Tuh teman kemarin yang sebelah udah ditawarin 2 kali lipat gaji yang sekarang. Kontan ditawarinnya. Saya kan pengen juga. Saya benerin CV saya benerin LinkedIn saya, supaya saya juga di-hijack sama mereka. Waduh, kacau kalau begini ya. Oke, kita punya 2 masalah nih ya. Oke, masalah ketiga. Saya coba
tanya sama teman-teman yang merasa atasannya gimana gitu ya. Saya coba tanya, berapa sering sih kamu ngobrol sama atasanmu? Hmm, kayaknya terakhir tahun kemarin deh, waktu performance appraisal. Setelah itu nggak pernah ngobrol lagi. Ya kalaupun ketemu cuma dikasih pekerjaan. Terus saya kerjain. Terus revisi. Loh, kok agak nyambung sama permasalahan yang pertama tadi ya? Bentar. Ini agak menarik nih untuk kita teliti. Ada sepertinya bottleneck komunikasi di sana. Coba saya tanya lagi. Emang kamu nggak cerita sama atasanmu? Wah, saya segan sama atasan saya. Dia biasanya nyuruh-nyuruh doang. Kalaupun saya ngomong, pasti deh nggak akan didengerin. Emang kamu udah pernah cobain? "Hmm, takut sih. Lagian gimana mulainya untuk ngobrol sama atasan?" Oke, masalah ini sepertinya menarik untuk kita coba diskusikan. Saya coba ketemu dengan atasannya. Kamu sering nggak sih ngobrol sama tim kamu? Atasannya bilang, ngobrol? Ya, saya ngasih kerjaan kan ngobrol. Saya nugasin dia itu kan ngobrol. Wah, ternyata definisi ngobrol dari atasannya adalah memberikan tugas. Kamu pernah nggak dengerin usulan dari timmu? Hmm, kayaknya nggak pernah ya. Hmm, nggak tahu tuh, mereka kayaknya nggak berani atau gimana ya. Kalaupun mereka sampaikan ke ya saya juga belum tentu terima sih. Soalnya kan pengalaman saya lebih besar, lebih banyak dibandingkan mereka gitu ya. Oke, ini sudah mulai kelihatan masalahnya di mana. Masalahnya adalah komunikasi antara tim dan direct leadernya. Di mana tim sungkan untuk ngobrol dengan direct leadernya. Di sisi lain, direct leadernya kayaknya juga nggak terlalu serius memberikan kesempatan buat tim untuk ngobrol. Nah, kelihatannya masalah ini yang kemudian menurunkan tingkat engagement karyawan, yang kemudian membuat karyawan merasa letih bekerja, produktivitasnya menurun, sehingga begitu ada tawaran dari tempat sebelah, apalagi tuntutannya atau benefitnya 2 kali lipat, tentu sangat menggiurkan. Nah, kalau udah kayak gitu, pastilah revenue akan mengalami sedikit keterlambatan atau perlambatan. Jadi kelihatannya permasalahan ini bisa jadi simpulnya adalah komunikasi antara direct leader dan timnya. Oke, kenapa ya komunikasinya bottleneck? Bisa jadi leadership si leadernya nih yang perlu kita asah. Apakah program training? Saya lihat kayaknya beberapa leader sudah tuh mengikuti program training tentang leadership, tentang komunikasi, dan seterusnya. Tapi kesempatan untuk ngobrol kayaknya tetap jarang diberikan. Apa ya? Kita suruh aja deh mereka ngobrol. Tapi topiknya apa? Kan kondisinya tim ini merasa sungkan ngobrol ke leadernya. Leader juga nggak seantusias itu loh mau ngobrol tentang hal-hal yang bukan kerjaan kepada timnya. Mungkin mereka merasa takut dikritik atau takut merasa pekerjaan mereka tuh dianggap nggak benar. Nah, kita harus cari ini topiknya apa. Kayaknya yang menarik adalah kita coba set up proses sharing knowledge. Kalau sharing knowledge kan bukan kritik, bukan saran yang disampaikan, tapi knowledge. Oh, saya sudah belajar tentang time management misalnya. Saya mau sharing nih tentang time management. Time management berhubungan dengan pekerjaan saya sehari-hari. Di dalamnya bisa saya selipkan tuh kritik tadi, saran tadi, ide-ide untuk mengembangkan bagaimana cara kerja tanpa harus menyakiti atasan saya. Atasan juga menerimanya, oh ini kan adalah hasil training dia misalnya, hasil dia baca buku misalnya kan. Ini sesuatu yang netral, bukan kritik untuk saya. Nah, sharing knowledge menjadi momen yang menarik untuk membuka nih bottleneck komunikasi antara direct leader dan timnya. Syaratnya apa? Syaratnya sharing knowledge-nya
harus dihadiri direct leadernya. Nah, biar konteksnya tetap terjaga, skupnya kita kecilkan saja di unit kerjanya dia. Jadi yang datang hanya dia, beberapa temannya, 2-3 orang mungkin, lalu kemudian yang penting adalah direct leadernya. Kenapa direct leadernya harus hadir? Karena komunikasi yang ingin kita bangun antara tim dan direct leadernya. Jadi direct leader harus belajar mendengar, dan momen sharing knowledge itu digunakan untuk belajar mendengar. Di sisi lain, bagi timnya, momen sharing knowledge adalah kesempatan atau momen di mana dia bisa bercerita dan mengemukakan ide-idenya, saran-sarannya, bahkan kritik-kritiknya. Jadi, di sini sepertinya program sharing knowledge bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan gap communication antara tim dan direct leader-nya. Sehingga engagement karyawan kemudian bisa ditingkatkan. Kalau engagement meningkat, productivity meningkat. Kalau productivity meningkat, lalu kemudian ujungnya adalah revenue kita harapkan meningkat. Demikianlah cerita tentang bagaimana kita menganalisis sebuah masalah, kita mencari hubungannya, lalu kita kemudian mencari solusi atas permasalahan yang tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.